Di awal film kita diperlihatkan dengan pihak kepolisian yang mengadakan rapat tertutup guna membahas penangkapan bos gangster bernama Bosko. Di rapat tertutup itu seorang Polan bernama Han mengusulkan ide gilanya guna menangkap Bosko, yaitu dengan menempatkan dua anak buahnya untuk menyusup dan menyamar ke dalam kelompok gangster tersebut. Sebenarnya para polisi yang lain sangat tidak setuju dengan usulan Polwan ini, namun apa boleh buat, ini adalah satu-satunya jalan agar bisa menangkap Bosko. 경제적인 문제란다. 마피아 아들이랑 연계된 선모적 끊기. 그때 되면 같이 묶어서 사이즈 크게 당길 수 있어요. Lalu terpilihlah dua anggota polisi muda yang bernama Kim dan juga Jung untuk melakukan misi berbahaya ini. Jung bertugas menyusup dan menyamar ke dalam anggota kelompok gangster, sedangkan Kim bertugas untuk mengawasi anak buah Bosko bernama Sung Ho dengan menyamar sebagai narapidana di sana. Singkat cerita, masuklah Kim ke dalam penjara itu untuk mengawasi pergerakan Sung Ho di dalam penjara. Untuk mencari perhatian dan ingin semakin dekat dengan Sung Ho, Kim selalu terlibat dalam perkelahian dan tawuran antar narapidana yang membuat dirinya terkenal di penjara itu. Nampaknya tawaran itu berhasil menarik perhatian Sung Ho untuk bertemu dengan Kim. Dia terkesan dengan keberanian anak semuda ini yang selalu membuat onar di dalam penjara. 나는 그 기준을 정하는 사람이다. 왜 어느 쪽 같으냐? 징역 깨지 마라. 아니, 자기는 멍도 이쁘게 된다. Di keesokan harinya, Kim yang belum mempunyai teman di sana langsung disapa oleh napi religius yang menjelaskan siapa sebenarnya Sung Ho, orang yang dia temui kemarin malam. Napi itu menjelaskan kalau Sung Ho adalah seorang bos di dalam penjara ini yang mempunyai banyak sekali anak buah. Kekuasaannya didapat setelah Sung Ho berhasil menaklukkan semua jagoan yang ada di dalam penjara, yang membuatnya sangat ditakuti oleh seluruh narapidana di sini. 처음부터 한 번에 많이 풍에 갈라지듯이 쫙 갈라지는 거지. Singkat cerita, setelah setahun Kim menyamar untuk mengawasi Sung Ho, tiba-tiba muncullah seorang napi baru bernama Gyujin. Masuknya Gyujin ke dalam penjara membuat pamor Sung Ho menurun drastis. Hampir semua napi mulai meninggalkan dan mengkhianatinya. Begitu juga sipir dan juga kepala lapas di sana. Melihat situasi ini, Sung Ho mengajak kerjasama dengan Gyujin. Namun ajakan Sung Ho ditolak mentah-mentah oleh Gyujin. 지금 전쟁하면 누가 이길 것 같습니까? 드라이하게 용건만 말씀드리겠습니다. 담배 사업권. 내가 담배나 파는 양아치로 보이는 거야. Tak mau menyerah dengan situasi seperti ini, Sung Ho lanjut bernegosiasi dengan kepala lapas. Namun bukannya mendapatkan respon yang baik, justru sebaliknya, malah Sung Ho harus dijebloskan ke dalam penjara pengasingan. Sekeluarnya Sung Ho dari sel pengasingan, situasi malah semakin buruk. Nyawa Sung Ho terus diancam untuk dibunuh oleh anak buah suruhan Gyujin. Melihat situasi ini, Kim mencoba mengambil kesempatan untuk mencari perhatian Sung Ho lagi, yaitu dengan menyelamatkan Sung Ho dari aksi pembunuhan tersebut.
Setelah mendapatkan simpati dari Sung Ho lagi, Kim menyarankan ide gilanya agar kepala lapas kembali berpihak kepada Sung Ho. Hanya dengan bermodalkan kamera HP, di situ Sung Ho mengancam kepala lapas mengenai penyelundupan rokok ilegal yang melibatkan kepala lapas di penjara itu. Tentu hal ini dapat mengancam jabatan kepala lapas, dan terpaksa kepala lapas itu akhirnya kembali berpihak kepada Sung Ho. Singkat cerita, Sung Ho akhirnya mendapatkan kembali kuasanya atas penjara itu dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Gyujin. Setelah tertangkap, Gyujin disiksa dengan air yang sangat panas agar Gyujin mau mengaku. Alasannya berniat untuk membunuhnya. Karena tak kuat dengan siksaan Sung Ho, akhirnya Gyujin mengaku alasannya berniat membunuh Sung Ho karena dia adalah anak buah suruhan bosku yang ditugaskan untuk membunuh Sung Ho di dalam penjara. 틀렸습니다. 이번 대답은 그죠? Kini kita beralih ke kelompok gangster Bosco. Di sini kita diperlihatkan dengan salah satu orang kepercayaan Bosco bernama Chung yang lagi asik ngobrol bersama Jung yang merupakan polisi yang menyamar. Di tengah obrolan itu, Chung menyadari kalau di dalam kelompok ini pasti ada seseorang yang menyamar selama setahun ini. Tapi tiba-tiba Chung membunuh Jung, si polisi yang menyamar. 신나. 뭔 소리 하는 거야? Rupanya Chung telah menyadari sedari awal, akan tetapi dia menunggu momen yang tepat untuk membunuh Jung, si polisi yang menyamar. Dan setelah itu, Chung langsung menemui Sung Ho di dalam penjara. Keduanya kemudian membahas Gyujin yang ditugaskan untuk membunuh Sung Ho di dalam penjara ini belum lama ini. Disitulah dia mengaku kalau rencana pembunuhan Sung Ho benar-benar didalangi oleh Bosco. Tapi Chung memilih untuk berpihak ke kubu Sung Ho karena ia sudah muak disiksa oleh bosnya itu. Chung mengabarkan kalau belum lama ini ada penyusup yang menyamar ke dalam kelompok gangster Bosco yang sudah dia habisi. Rupanya Chung menyadari kalau pasti ada seseorang yang menyamar sebagai narapidana guna mengawasi pergerakan Sung Ho dengan menunjukkan sebuah foto yang ternyata adalah Kim. Mengetahui fakta ini, Sung Ho sedikit terkejut. Ternyata orang yang selama ini dia anggap sebagai sahabatnya di dalam penjara ternyata adalah seorang polisi yang menyamar. Selang sehari kemudian, Kim mendapatkan kabar buruk jika ibunya telah tewas tertabrak truk di jalanan. Mendengar kabar ini, Kim sangat frustasi dan mengamuk tak terkendali. Sung Ho yang mencoba menenangkan Kim juga harus ikut terkena hajar. 후회할 짓 하지 마라. Esoknya setelah Kim terlihat tenang, dia mendapatkan keringanan dari kepala lapas itu untuk ikut menguburkan ibunya yang telah meninggal. Setelah kembali ke dalam penjara itu, dirinya disambut Sung Ho dan juga seluruh narapidana di sana yang juga turut berduka atas kematian ibunya Kim. Malam itu tanpa diduga, entah apa yang ada di pikiran Kim saat ini. Dirinya mengaku kepada Sung Ho kalau dirinya adalah seorang polisi yang menyamar untuk memantau pergerakan Sung Ho. Dirinya menyesal telah menjadi polisi yang menyamar dan meninggalkan ibunya sendirian di luar sana. Mendengar pengakuan Kim, bukannya emosi, malah sebaliknya, Sung Ho terlihat iba atas apa yang dialami oleh Kim saat ini. Sung Ho pun mengurungkan niat jahatnya untuk membunuh Kim karena kejujurannya. Mereka berdua bersumpah akan menjadi saudara setelah mereka keluar dari penjara ini. 술만 처먹으면 지 마누라 찾을 수도 있는 거 아니야, 근데.
Singkat cerita 3 tahun telah berlalu, dan Kim akhirnya telah keluar dari penjara ini yang telah ditunggu oleh Sung Ho dan seluruh anak buahnya yang telah menanti Kim di luar penjara. 아, 촌스러워요. 촌스러워. Kim pun kini resmi menjadi anggota gangster Bosco. Meski Sung Ho tahu identitas sebenarnya Kim yaitu seorang polisi, namun mereka berdua telah menjadi saudara yang hanya bermodalkan saling percaya satu sama lain. Setibanya di markas besar, Kim langsung disambut oleh Bosco yang sedang ada tamu di kantornya. Tamu yang dimaksud adalah Han, yang tak lain dan tak bukan adalah atasan Kim di kepolisian. Dengan berpura-pura tidak saling kenal, Han mengancam Bosco dan seluruh anak buahnya. Dia bersumpah akan menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. 넌 정체가 뭐야? 다들 만난 거도 많이 드시고 어차피 빵에 가면 콩밥 쳐드시면서. Selang beberapa hari kemudian, Kim yang baru masuk ke dalam gangster ini langsung ditugaskan Bosco untuk menyerang gangster yang lain untuk memperluas kekuasaannya. Dan terjadilah penyerangan ke gangster lain yang dipimpin langsung oleh Kim. Keberhasilan Kim dalam menyelesaikan tugasnya tentu menarik perhatian Bosco, bersama dengan Sung Ho dan orang-orang penting di dalam gangster itu untuk bertemu dengan mafia Rusia guna menjalin kerjasama bisnis narkoba. Setelah menjalin kerjasama, Sung Ho mengajak Kim ke suatu tempat. Di situ Sung Ho merencanakan untuk mengkudeta Bosco, karena Sung Ho menyadari kalau Bosco cepat atau lambat pasti akan membunuhnya, dan mengajak Kim untuk ikut bersamanya berencana melakukan kudeta pada gangster tersebut. Tanpa basa-basi, Kim setuju untuk membantu Sung Ho pada misi balas dendamnya itu. Meski saat ini Kim sangat menikmati dirinya sebagai seorang gangster, namun dirinya tak lupa jati dirinya sebelum masuk ke dalam gangster Bosco yang merupakan seorang polisi. Di sebuah lorong yang gelap, Kim menemui atasannya yaitu Han untuk mengabarkan bahwa hari ini akan ada transaksi narkoba besar-besaran di sebuah pelabuhan dengan mafia Rusia. Dengan gerak cepat, para polisi itu langsung melakukan penggerbekan di pelabuhan. Namun, aksi penggerbekan pihak polisi tak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Rupanya mereka diprank oleh Kim. Alhasil gangster Bosco dan mafia Rusia pesta pora atas keberhasilan transaksi narkoba yang telah mereka lakukan, dan sekaligus mengelabui para pihak kepolisian. Pada saat pesta pora atas keberhasilan transaksi ini, tiba-tiba Sung Ho langsung melancarkan aksinya. Bersekongkol dengan mafia Rusia, Sung Ho langsung membantai seluruh anak buah Bosco pada malam itu. 난 시체라 술 안 마시는데. 나 이런 씨발 양아치. Karena kegagalan ini, sudah pasti Kim menjadi buronan pihak kepolisian, terutama Han yang telah ditipu oleh Kim.
Tentunya agar aksi kebohongannya tidak dicurigai oleh rekan polisi yang lain, Kim berpura-pura tertembak oleh Sung Ho sebelum diinterogasi atas informasi palsu yang telah dia berikan. Saat diinterogasi, Han sangat jengkel atas apa yang telah dilakukan oleh Kim. Dia merasa dipermainkan olehnya. Di situ Han langsung menunjukkan rekaman CCTV saat kejadian ibunya Kim tewas tertabrak truk. Di dalam rekaman CCTV itu, terungkaplah sudah kalau dalam pembunuhan ibunya Kim adalah Sung Ho, sahabatnya Kim sendiri. Melihat rekaman ini, Kim sangat menyesal menganggap Sung Ho sebagai saudaranya sendiri. Dia berniat akan membalaskan dendam terkait kematian ibunya itu. Menyadari Kim akan membalaskan dendam kematian ibunya, Sung Ho langsung menemui Kim di persembunyian mereka berdua. Tanpa Sung Ho sadari, rupanya di sana juga terdapat beberapa polisi yang bersiap untuk meringkus Sung Ho. Dan terjadilah baku tembak di sana. Namun semua polisi yang di sana berhasil dibantai habis oleh Sung Ho sendirian. Saat Sung Ho lengah, dirinya berhasil dilumpuhkan oleh detektif Han. Alhasil detektif Han berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba yang ada di dalam mobil Sung Ho guna menjebloskan kembali Sung Ho ke dalam penjara. Namun tak disangka, Kim tiba-tiba nekat membunuh Han atasannya. 현수야 잠깐. Diketahui Kim sangat kesal kepada Han karena misinya ini membuat hidupnya berantakan dan hancur karena kematian ibunya. Dan tak lupa, Kim sekaligus akan membunuh Sung Ho sebagai balas dendam atas kematian ibunya. Terungkaplah sudah sejatinya Sung Ho sangat menyesal telah membunuh ibunya Kim. Dan sebagai penebusan dosa, Sung Ho menganggap saat ini Kim sebagai saudaranya. Di ending film semua pihak telah tewas kecuali Kim seorang. Kini Kim hanya meratapi dan terus menjalani hidupnya sebatang kara. Dan film pun tamat.